Ya, Siap. Baik teman-teman, itu tadi adalah biodata dari pemateri kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan persilakan Ibu Dr. Dia Pujina Librata untuk memaparkan materinya pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Dia Pujina Librata MSI, saya persilakan. terima kasih Mbak Sinta selaku MC dan moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua 3, Ibu Dr. Nani, dan semua tim panitia BKKMP tahun 2002 SKP Jombang. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi kepada mahasiswa baru. Selamat datang dan bergabung di SKPG Jombang sebagai lembaga yang saudara pilih untuk melakukan eksplorasi pengetahuan. Semoga nanti Anda menjadi lulusan yang profesional, berdedikasi, dan berkarakter. Mahasiswa semuanya tetap semangat di hari yang ketiga ini ya, di hari ketiga. Kemarin sudah pembukaan, saya juga ikut, kemudian Anda secara luring dan sekarang secara daring. Inilah contoh bahwa PKKMP sudah diberikan suatu kebijakan oleh Kemendikbud menggunakan blended learning, yaitu secara luring dan daring virtual. Jadi ini merupakan adaptasi yang nanti mungkin bisa berkembang lagi di berbagai perkuliahan yang saudara ikuti selama 8 semester. Kadang dosen akan memberikan secara luring dan secara daring melalui Sepada. Jadi kita sudah mempunyai seperti itu. Saudara sudah banyak diberikan pemahaman materi oleh Bapak Ibu dosen yang berkaitan dengan kurikulum, bagaimana kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar gitu ya, MBKM. Semuanya sudah tahu semuanya. Nah, sehingga saya saat ini adalah akan memberikan materi. Namun sebelumnya beberapa hal yang saya ingin memberikan beberapa motivasi kepada kalian bahwa sesuatu yang ingin diraih dengan baik itu tidak mudah, harus berproses dengan baik. Ikuti semua tantangan, tetap berproses dengan baik karena sesuatu yang baik akan berhasil dengan baik. Nah, untuk materi saya pada hari ini jin screen panitia. Materi saya pada hari ini adalah melengkapi materi-materi sebelumnya, yaitu tentang pencegahan tindakan asusila di kampus, anti korupsi, dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial. Nah, ini sangat menarik materi ini. Jadi saya nanti akan jelaskan bagaimana tindakan asusila itu ada kaitannya dengan materi kekerasan seksual yang nanti akan diberikan oleh Ibu Dr. Happy. Kemudian saya juga memberikan bagaimanakah pentingnya anti korupsi di perguruan tinggi, sampai ini yang paling menarik, bagaimana kita bermedsos ya. Karena sekarang era medsos bagi Anda sebagai mahasiswa yang masuk di kategori generasi milenial harus bijak bermedsos. Motivasi yang saya juga berikan pada kalian adalah jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan minder kalau saudara beda dengan yang lain. Saya yang tadi diceritakan oleh moderator, S1, S2, S3 itu melalui hal yang penuh tantangan. Saya juga berasal dari putranya dari ayah saya adalah seorang guru. Waktu itu adalah Umar Bakri, jelas pas-pasan. Tetapi itu tidak menyurutkan saya untuk ingin berubah jadi mahasiswa dan mahasiswi. Kalau kalian beda dengan temanmu yang punya sepeda motor, punya HP yang bagus, punya apa yang tidak Anda punyai, Anda bangga sepeda ontel dan sebagainya, jangan minder. Yang dipakai adalah bagaimana kita bisa melakukan perkuliahan ini menjadi yang terbaik, amanah dari orang tua, Anda harus segera lulus tepat 8 semester. Jadi jangan galau. Saya juga pernah mengalami hal-hal yang waktu S1 itu sangat ngirit banget. Sangat ngirit banget karena orang tua saya pas-pasan. Waktu itu guru tidak seperti sekarang ya ada sertifikasi guru. Saya mau aja melakukan sesuatu yang mencari uang. Jadi Anda bisa mencari uang tapi dengan proses yang baik.
Jadi waktu saya S1, saya tidak gentar untuk berusaha mendapatkan beasiswa. Saya pernah mendapatkan beasiswa rokok Sampurna. Saya dapatkan, saya bisa memberikan bayar kos-kosan itu pakai uang itu. Tidak cukup di situ, saya juga berusaha bagaimana ke depannya saya bisa menggarap orang tua saya. Bukan yang kayak mejeng aja, bukan. Sehingga saya lulusnya adalah ikatan dinas, sehingga saya tidak pernah melakukan lamar kerja, jadi saya lulus langsung mempunyai NIP. Itu tidak mudah, mahasiswa. Harus belajar, berproses, punya toleransi, kerja saya baik ini nanti saya banyak. Waktu S1 saya juga tidak malu, mahasiswa. Teman-teman saya bisa bisa berfoya-foya, saya tidak memiliki uang, ya saya harus tahu diri gitu ya. Sehingga saya waktu itu punya kesempatan untuk ditawari oleh dosen saya, dia kamu mau jadi petugas perpus jurusan? Mau Pak. Jadi saya mau menjadi petugas perpustakaan jurusan kalau saya pada saat nggak kuliah. Apa dampaknya? Saya bisa membaca, tidak beli buku, saya bisa mencatat. Satu yang paling saya sukai juga waktu itu karena masih muda, makan siangnya gratis dibelikan dosen saya. Wah, ini kesempatan luar biasa gitu. Tidak cukup itu saya lakukan waktu S1. Saya kemudian juga ditawari oleh dosen saya menjadi asisten dosen waktu itu mata kuliah metode penelitian. Dia kamu ngajar adik kelas ya, nanti saya kasih uang. Itu tapi prosesnya baik, tidak mencari hal yang kemudian tidak jujur, harus disiplin, komitmen yang tinggi. Nah inilah yang nanti Anda selama 8 semester akan diberikan berbagai hal untuk memperkuat jati diri saudara bagaimana menjadi mahasiswa yang baik. Itu pengalaman saya saat saya S1. Waktu S2 juga begitu, mahasiswa. Saya waktu itu juga naik mikrolet, naik bis, ya belum seperti sekarang. Saya melakukannya tidak sampai 2 tahun, 1 tahun 8 bulan gitu ya. Ya itu perjuangan dan akhirnya S3. Jadi mahasiswa jangan takut untuk melakukan hal yang baik, lakukan dengan baik, pasti Anda akan indah pada waktunya, kata dia. Mahasiswa di era pandemi, setelah pandemi COVID-19, ini pendidikan tinggi harus beradaptasi dengan pembelajaran blended learning, yang seperti katakan di PKKMP akhirnya ada 2. Kemarin ada 2 hari di kampus, melihat situasi kampus, ada diajari banyak hal, oleh kakak kelas diajari banyak hal juga. Kemudian hari ini dengan saya. Sehingga di sini kenapa Anda PKKMP selama sampai hari Sabtu, kemudian diteruskan lagi dengan soft skill dan minat bakat ya. Itu karena Anda akan disiapkan bagaimana menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Iya, dewasa dan mandiri ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan asalkan kita mempunyai niat yang baik. Dewasa karena Anda adalah mahasiswa. Maha itu lebih dari siswa. Ini kita lihat aja, saya tidak mengkritik ya, melihat saja tadi sikap gitu ya. Harus sikap sempurna misalnya. Duduknya gitu ya misalnya ini. Dia kok ngeritik, tidak. Ini adalah menunjukkan sikap kedewasaan perbedaan mahasiswa dan siswa. Selamat untuk kalian yang sudah memiliki performa yang bagus, bajunya juga tidak harus mahal ya, bajunya juga hormati. Jadi saya melihat masih ada yang pakai kaos, apakah boleh ya? Apa memang boleh pakai kaos gitu ya? Kemudian, nah nanti pada saat saya menjelaskan bagaimana bijak bermedia sosial, salah satunya adalah pada saat Zoom meeting seperti ini. Maka dalam kita melakukan chat dengan yang ada di Zoom meeting ini juga harus suara kita juga harus pada saat suara maka kita harus lihat apakah ini saya mute mic-nya gitu ya dan seterusnya gitu ya. Soalnya tadi saya dengar ada anjing gitu, wah ini anjingnya pas anjingnya atau gimana gitu ya. Ya mudah-mudahan setelah selesai semuanya Anda tidak akan seperti itu lagi gitu ya. Nah kemudian mahasiswa, bagaimana kemudian saudara nanti memasuki fase kehidupan baru karena tidak sama dengan siswa. Nanti saudara akan selama 8 semester akan diberikan mata kuliah yang akan membentuk saudara bagaimana menjadi sarjana yang profesional. Yaitu di
Semester 1 mesti Anda nanti sampai semester berapa gitu ya. Nanti Anda akan ada 2 tipe mata kuliah. Ada mata kuliah pembelajaran yang kaitannya dengan calon guru gitu ya. Ada juga mata kuliah yang non kependidikan yang kaitannya dengan bagaimana saudara bisa menjadi calon guru, calon profesional, lulusan profesional yang tidak harus jadi guru gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saudara kemarin diberi penjelasan dari Bapak Ibu dosen yang lain. Bagaimana kemudian saat ini SIKPI Jombang juga mendukung program Bapak Nadine Karim yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang sudah diberitahu Anda bisa melakukan 8 hal gitu ya di kampus untuk memiliki filosofi dari Bapak Ki Hajar. Orang yang merdeka belajar itu adalah harus mandiri, harus utuh sebagai manusia yang utuh ya. Jadi berkembangnya adalah sesuai dengan kondisi mahasiswa. Jadi di sini adalah nanti Anda akan bisa melakukan kampus mengajar, melakukan KKN, membangun desa, proyek independen, kewirausahaan, penelitian, praktisi mengajar, dan seterusnya, magang, pertukaran pelajar. Nah, ini yang bisa Anda lakukan nanti dengan berbagai syarat tentunya kalau ikut Kemendikbudnya. Jadi mahasiswa yang nanti akan gemar dengan atau minat untuk mengikuti kampus mengajar, maka saudara mahasiswa, maka saudara nanti lihat di mata kuliah yang berkaitan dengan pengantar pendidikan, belajar pembelajaran, profesi kependidikan, ini pelajari dengan baik. Karena itu nanti menjadi bahan untuk saudara bisa berkontribusi kepada pemerintah untuk melakukan mutu pendidikan di SD ya. Kalau kampus mengajar itu literasi numerik, literasi membaca dan seterusnya. Gitu ya, mahasiswa. Nah, kemudian di tema PPKMB tahun 2002 ini adalah serentak bersinergi menjadi mahasiswa yang unggul dan mandiri. Wah, ini tidak mudah mencetuskan ini ya. Jadi kita nanti seluruh sivitas akademika akan serentak di angkatan 2002 ini bagaimana kami sama saya nanti yang bertemu dengan saya karena saya prodi PPKN ya, nanti mahasiswa PPKN akan bertemu dengan saya. Bagaimanakah nanti saudara menjadi mahasiswa yang unggul dan mandiri? Bagaimana unggul dan mandiri nanti akan terlihat di beberapa mahasiswa materi-materi saya yang saya berikan kepada kalian semuanya. Oke. Berikutnya adalah mahasiswa kemarin Bapak Ibu dosen juga memberikan ada 8 indikator kinerja utama, yaitu salah satunya adalah ada mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, ada 8 program MBKM yang sudah saya sebutkan tadi, juga dosen berkegiatan di luar kampus seperti yang disediakan oleh moderator tadi, bahwa saya bisa bekerja di luar kampus selain memberi mata kuliah, yaitu melakukan pengabdian masyarakat yang ada banyak hibah, juga internal juga ada hibahnya, yaitu melakukan pengabdian masyarakat. Saya melakukan di Wonosalam, di SMP Negeri 1 Wonosalam sebagai sekolah penggerak, yaitu melakukan bagaimana melakukan aplikasi penilaian sikap berbasis profil Pancasila. Nah, jadi mahasiswa, kita semua bisa melakukan itu semua. Salah satunya adalah bahwa lepas dari masalah anti korupsi, intoleransi, perundungan atau kekerasan seksual di lingkungan PT. Jadi kita menjadi perguruan tinggi yang aman dan nyaman untuk melakukan pengetahuan, untuk mencari pengetahuan dan seterusnya. Jadi disinilah yang nanti materi ini kenapa dilakukan pada hari ini adalah ingin menciptakan sekolah yang perguruan tinggi yang nyaman dan aman dalam hal bereksplorasi, melakukan suatu adaptasi, melakukan suatu jati diri mahasiswa yang ada di mana. Ikuti semua aturan kampus. Kalau kalian mau mengembangkan soft skill di luar mata kuliah, Anda bisa masuk di berbagai UKM di SIKPI Jombang. Nah, mahasiswa ini adalah berbagai ilustrasi dulu sebelum saya menjelaskan bahwa memang nanti di berbagai hal kan Anda sudah berinteraksi dengan sesama angkatan gitu ya, sudah mulai lirik-lirikan nih jelasin. Aku kok tertarik ya, kok cantik anak ini gitu ya. Aku kok tertarik dengan mas ini ya, kok ganteng gitu ya. Wah, mulai tertarik gitu ya. Oh, mbak kakak kelas juga gitu ya. Namun di sini ada beberapa aturan main kalau di perguruan tinggi ya, ada beberapa norma akademik, norma-norma yang berkaitan dengan susila dan seterusnya. Karena nanti pasti ada beberapa hal yang bisa terjadi ya. Misalnya mahasiswa melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tapi insya Allah SIKPI Jombang sampai hari ini bebas dari itu ya. Jadi pacaran di dalam kampus, sekarang kan eranya sudah canggih ya. TikTok, WA, nyebar, cowok, Facebook,
Mestinya gandengan tangan utawa berpelukan ngono ya nduk ngene. Dirindang-rindang di foto koncone disebar iki jadi masalah gitu ya. Nah, hati-hati dalam berperilaku ya, Mahasiswa. Kemudian gambar ini ya, Mahasiswa, gambar ini. Gambar ini ya memang kalau yang tidak memakai jilbab, kalau kita di televisi gitu ya, pakai baju yang lagi tren gitu kan, ketok ininya lengening, ya nggak salah yang megang misalnya gitu. Nah inilah yang nanti bagaimana kita bisa mengantisipasi dari tindakan asusila secara dini. Nah itu yang nanti di materi ini. Nah kemudian mahasiswa, pada saat saya menjelaskan tentang tindakan asusila, ini akan berkaitan langsung dengan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2001 tentang pencegahan tindakan kekerasan seksual. Nah, ini karena di pasal 5 itu berbunyi perguruan tinggi tidak melegalkan kegiatan seks bebas di dalam lembaga kampus, hingga ada aturan lainnya seperti itu. Meskipun kalian bisa ya memang remaja bisa mempunyai hak yang penuh mahasiswa untuk mendapatkan hak-hak pribadi, boleh berpacaran disupayai kan. Tapi dengan pacaran yang sehat, yang melaraskan norma-norma etika kampus gitu ya, bukan nggak boleh gitu ya. Oke. Berikutnya mahasiswa, kenapa kemudian ada materi tindakan asusila yang kaitannya tadi berkaitan dengan kekerasan seksual. Bismillahirrahmanirrahim, semoga SDK PG Jombang menjadikan kampus yang bersih dari segala bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual atau tindakan asusila itu bisa terjadi kan sivitas akademika ada beberapa macam. Ada dosen, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, BAA, BAU, perpustakaan, prodi, sebenarnya seperti itu. Ada juga mahasiswa. Nah, jadi tindakan kekerasan seksual yang hubungan dengan asusila itu bisa saja antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan kakak kelas, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, dosen dengan tenaga kependidikan dengan mahasiswa, atau dosen dengan tenaga kependidikan. Itu bisa terjadi. Tetapi bila kita bisa mengantisipasi dengan baik, maka itu tidak akan terjadi. Berdasarkan hal yang saya baca dari Kompas gitu ya, saya mencari data dulu. Kenapa materi ini diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi, terutama mahasiswa baru. Ya. Jadi ada fakta di tahun 2020, Kemenristek itu melakukan survei di 79 kampus. Jadi saya juga membaca banyak hal. Di kampus-kampus yang negeri yang maju itu malah terjadi, Mas Bang. IN, Gorontalo, ya IN yang notabene adalah berbasis agama ya. Itu banyak sekali masalah pelecehan seksual yang berkaitan dengan kasus. Itu menunjukkan dari 77% dosen mengaku ada kekerasan di kampusnya. Nah, kemudian ada juga masalah 63% itu tidak pernah dilaporkan karena ingin menjaga nama kampus. Dan 9% adalah korbannya perempuan. Maka kita sebagai mahasiswi dan juga dosen gitu ya, harus ini bisa mengantisipasi bagaimana kita keluar dari tindakan kekerasan yang kaitan dengan asusila. Kemudian juga proses hukum untuk kekerasan ini adalah tidak mudah karena salah satu penyebabnya adalah tidak semua korban ini mau mengungkapkan karena dia malu, takut viral dan seterusnya. Nah, disinilah maka kalau tidak seperti itu kita harus berhati-hati dalam berperilaku karena masalah yang kaitannya dengan nanti materi saya adalah kekerasan asusila yang kaitan dengan kekerasan seksual, kemudian anti korupsi, kemudian bijak bermedsos itu adalah kaitannya dengan perilaku kita. Bagaimana perilaku kita agar terhindar dari hal 3 tadi yang sangat urgensi di perguruan tinggi. Kemudian stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual itu ya juga menjadi tinggi gitu ya, sehingga mereka tidak mau mengungkap. Nah, kekerasan seksual itu tidak hanya tindakan asusila, juga kaitan dengan pencabulan, perzinahan, pemerkosaan. Itu adalah pornografi juga bentuk kekerasan seksual gitu ya. Jadi disinilah dengan mencuatnya berbagai masalah di perguruan tinggi, maka hari ini panitia melakukan satu substansi yang diberikan kepada mahasiswa tentang ini. Kemudian mahasiswa saya sebutkan tadi adalah
dari Permendikbud Ristek tahun nomor 630 tahun 2001 itu yang seperti saya sebutkan tadi adalah sebagai langkah awal pemerintah untuk menanggapi keresahan mahasiswa, korban ini keresahan dari perguruan tinggi yang banyak sekali kasus seperti itu. Mahasiswa, dosen, pimpinan PT untuk tentang meningkatnya kasus ini, sehingga muncullah peraturan ini yang Anda bisa mendownload sendiri ya mahasiswa bagaimana Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2021 itu melakukan langkah-langkah penting di perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual agar kampus menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan merdeka belajar. Karena Anda memiliki kemerdekaan untuk merdeka belajar menentukan soft skill saudara 3 semester di luar kampus, tiga di luar kampus itu adalah 1 semester di kampus, 2 semester di luar kampus dan seterusnya itu kalau Anda lakukan. Kemudian Kemendikbud juga melakukan satu permintaan kepada perguruan tinggi untuk membentuk satgas penanganan kekerasan seksual. Di kampus juga sudah ada satgasnya. Nah, aman ini adalah kita sambut gembira karena kita diberi naungan suatu undang-undang yang jelas, peraturan yang jelas bagaimana mekanisme penanganan kekerasan. Jadi korban tidak perlu malu untuk melaporkannya. Jadi mahasiswa nanti kalian kalau bismillah tidak ada gitu ya. Kalau memang ada, Anda merasakan ada tindakan asusila yang kaitannya dengan kekerasan seksual, Anda bisa melaporkan ke Satgas Kampus SIKPI Jombang. Namun sampai hari ini kita kampus yang aman terbebas dari itu. Bismillah gitu ya. Sehingga dari hari ini wawasan ini adalah menambah wawasan positif pada Anda bagaimana saudara itu secara kognitif mengetahui bagaimana menyadari bahwa gejala ini adalah gejala yang melecehkan saya. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki ada juga dilecehkan juga gitu ya. Nah, sehingga di sini adalah Anda bersikap waspada dan berhati-hati ketika memiliki masalah tersebut dan mekanisme untuk pencegahannya secara dini. Ya tadi berperilaku yang sopan, berbaju yang sopan, bahasa yang sopan. Jadi kita supaya terhindar dari masalah tersebut. Ada beberapa 7 ya kalau saya baca Mas Wah. Jadi pada saat saya membaca di buku di dalam artikelnya Effendi tahun 2021 tentang bagaimana tentang tindakan asusila atau kebijakan kekerasan seksual di kampus itu adalah ada 7, sebenarnya ada 7 macam yang kita sadari termasuk di mana gitu ya. Nanti pada saat saya berinteraksi selama 8 semester, oh nggak ada gejala ya sudah Anda saudara aman. Ada tipe kekerasan seksual itu adalah pemain kekuasaan. Jadi di sini adalah gejalanya adalah ditandai dengan orang yang melakukan pelecehan itu adalah memiliki posisi yang lebih tinggi daripada korban. Ada tawaran benefit, ada tawaran materi ya. Melakukan kepada calon ini dengan di luar area kampus, di kampus juga bisa. Jadi misalnya adalah tawaran misalnya kalau ini nggak ada loh Mas saya. Ini contoh yang sudah ada ini di berbagai perguruan tinggi ya. Dia misalnya dosen. Kamu menurut saya apa yang saya lakukan? Asal nanti saya beri nilai A. Mahasiswa gelem. Atau mahasiswanya tidak mau tapi dipaksa ya. Atau dan ini menyinggung saudara ya, saudara bisa melaporkan itu. Anda membuatkan rekomendasi kemudahan administrasi dan seterusnya. Nah ini itu berarti tipe pemain kekuasaan. Korban itu lebih rendah, sedangkan yang melakukan adalah tingginya adalah posisinya lebih tinggi. Oke. Tipe peran sebagai figur ibu, ayah, orang tua, kakak. Ini ada korbannya adalah mempunyai masalah. Jadi dia lagi sedih, dia mempunyai satu kasus di rumah yang banyak gitu ya. Muncul seseorang yang bertindak sebagai figur ya, melindungi sebagai ibu, ayah. Gitu. Nah ini kemudian melakukan satu hal-hal yang di luar itu nggak boleh gitu. Nah ini adalah bisa di luar kampus atau pas kampus sepi gitu ya. Nah itu bisa menjadi masuk di situ. Nah kalau merasa rugi ya laporkan. Tapi ada yang suka sama suka itu tidak. Ya ini yang menjadi ini jangan sampai ya Mas. Kemudian juga ada yang tipe anggota kelompok grup. Nah ini biasanya terjadi antara mahasiswa baru dengan kakak tingkat ini biasanya. Kalau korbannya ini lebih junior ya.
dan senior. Di kampus ada ya mahasiswa ya. Ini tipe ketiga. Tipe yang keempat adalah di tempat tertutup. Pelaku itu secara tersembunyi di tempat umum tapi direncanakan tanpa dilihat siapapun. Nah, itu biasanya memegang anggota tubuh korban seolah dilakukan tanpa sengaja. Wah ini biasanya mahasiswi ini yang kena. Dipegang tangannya kalau saudara, aduh ya, jangan mau tolak ya misalnya dipegang tempat yang khusus dan seterusnya. Ini saya tidak penuh ya Mas. Ini saya baca di berbagai apa ya sumber. Kenapa sampai ada ini? Karena ada ini. Gitu ya. Teori itu muncul karena ada masalah. Teori itu muncul, diteliti, ada fenomena. Ditelitinya kenapa? Ada fenomena yang terjadi. Sampai ada 7 tipe. Berarti sudah pernah dilakukan penelitian. Confident. Jadi dengan mengiring calon korban untuk mengarang cerita problematika untuk menimbulkan ini ya korban gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga jadi korban ini ada juga yang pelecehan situasional. Ya. Jadi pelaku ini memanfaatkan situasi pada saat juga hubungannya dengan tadi ya sebagai figur tadi. Punya kemalangan, memposisikan sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Mas, Bu. Kemudian yang ketujuh adalah read balance ya. Jadi memberi komentar-komentar yang melakukan pujian-pujian yang sangat apa ya, yang sangat begitu berlebihan atau juga melakukan gurauan yang berbau seks. Nah, 7 tipe inilah yang harus saudara ketahui ya, Mas, yang harus saudara ketahui sehingga saudara bebas dari masalah ini. Ya, jadi itu yang ada 7. Nah, kemudian mahasiswa bagaimana pada saat pencegahannya agar sivitas kampus ini stop pelecehan seksual gerakan anti asusila di kampus. Nah, ini adalah semua ekologi sistem budaya yang ada di kampus harus bersinergi. Ini yang pernah dilakukan oleh dilakukan oleh United States dilakukan adalah dia melakukan secara komprehensif ya, ada beberapa indikator, yaitu adalah upaya pencegahan yang harus bersifat komprehensif. Itu saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain terlibat di kampus dari antara pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sama-sama bagaimana kampus ini aman, nyaman dalam lingkungan untuk melakukan perkuliahan. Infrastrukturnya artinya dibutuhkan suatu sistem organisasi kelembagaan yang legal, resmi, dan efektif untuk mengembangkan strategi pencegahan kekerasan seksual di PT atau kampus. Jadi ada satgasnya, ada norma akademiknya, ada peraturan akademiknya, dan di sini kampus juga sudah ada. Kemudian penguatan pemahaman bagaimana seluruh sifat akademika menerima melakukan target menjadi target penerima dan pengamat pesan-pesan pencegahan ini adalah dengan cara itu tadi ya. Jadi Anda diberi hari ini adalah untuk pemahaman 7 tipe tadi yang harus saudara pertimbangkan ya. Jadi posisi korban itu biasanya ada digiringnya di hal 7 tadi ya. Gitu ya. Kemudian kemitraan dan berkelanjutan artinya pengembangan kekerasan seksual ini bisa menjalin koordinasi dengan pihak mitra luar, pemangku kebijakan. Jadi bisa dengan Diknas, bisa dengan kepolisian, gitu ya, bisa dengan psikolog apabila ada masalah yang menjadi korban adalah mahasiswi dan mereka menjadi trauma, menjadi stres, menjadi tidak mau kuliah lagi. Ini sangat sangat merugikan. Jadi perlu ada kemitraan dengan yang berkelanjutan, juga ada evaluasi. Jadi seberapa besar efektif peraturan yang dibangun oleh kampus agar praktek-praktek kekerasan seksual yang berbasis susila ini menjadi bersih, tidak ada stop di STKIPG Jombang, gitu ya. Itu mahasiswa. Nah sekarang yang itu tadi yang masalah tindakan asusila. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersama menjaga ini dengan baik, terutama cara berpakaian kita, mahasiswa. Mohon maaf, mudah-mudahan di STKIP untuk tahun 2002 ini tidak ada ya. Biasanya ada mahasiswa yang pakai jilbab, gitu ya. Itu apa mahasiswa? Celananya street gitu ya. Cuwilik ngempring ngono ya. Terus bajunya enggak panjang. Jadi kewetewok nyelirit gitu ya mahasiswa.
Nah ini yang mengundang bahaya juga ini gitu ya. Kalau ikut mata kuliah saya biasanya saya punya norma akademik, memakai baju yang normatif gitu ya. Jadi ya saya memang jadi karena penelitian saya banyak berbasis karakter, maka pada saat saya nanti mengajar tuh biasanya soft skill karakter ini betul-betul saya kontribusikan, saya implementasikan di pembelajaran gitu ya. Ya, gitu ya Mas. Meskipun saudara untuk hari ini ada yang berbunga-bunga loh ya, supaya nggak ini ya, supaya nggak tegang ya Mas. Jadi Anda bisa mengekspor dirinya dengan minat ya. Jadi Anda bisa belajar di kampus, Anda sudah melihat di area belakang ya Meswa, banyak sekali tempat-tempat untuk melakukan eksplorasi, bekerja bersama, belajar bersama, diskusi bersama, bukan ngerumpi loh ya, diskusi bersama. Itu Anda nanti akan pasti menemukan kampus biru yang asri gitu ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah tindakan pendidikan anti korupsi ya, Meswa. Nah, pendidikan anti korupsi itu nanti ada kaitannya dengan mata kuliah sendiri ya, tetapi ini perlu diberikan kepada mahasiswa. Kenapa? Loh, mahasiswa masa isok korupsi? Dosen masa isok korupsi? Oh, bisa. Korupsi apa? Waktu, nggak disiplin, nggak pernah ngajar, atau mahasiswa nih nggak pernah masuk, telatan, terus minta nilai bagus. Nah, ini harus disadari semua bahwa kita perangi mulai dini, tahun 2002 nanti juga bebas dari korupsi gitu ya. Apa sih korupsi itu? Nah, secara arti kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermolar, penyimpangan dari kesucian. Nah, kaitannya dengan pendidikan tinggi ada, Bu? Oh, ada, Mas. Ketidakjujuran. Oh, itu masuk korupsi. Contoh. Nanti Anda pada saat kuliah, mahasiswa, pastikan Anda akan dapatkan tugas-tugas yang buat makalah, mengerjakan tugas. Nah, ini. Yang jujur, kuatkan. Yang tidak jujur, mudah-mudahan nggak ada ini angkatan 22 ya. Ini biasanya copy paste. Yes. Punyaan orang, ditulis namanya. Atau pinjam temannya. Aku nyelang filemu ya, kok tak rubah ya? Tiba gak mahasiswa, nggak dirubah. Jenenge diganti. Dosennya komplain, ini siapa sih nyontoh gitu kan. Nah, ini gak jujur berarti korupsi. Dapat disuap. Nggak mungkin kalau di sini. Kalau saya misalnya nilai, Bu saya dapat Bu, saya beri, saya kan nanti saya punya kebun anggur Bu, saya beri anggur 10 kilo nilainya A. Waduh, ini korupsi termasuk. Tidak mahasiswa, dosen SKIP mempunyai nilai yang transparan. Jadi kita nanti Anda kalau nilai, ada nilai tugas, ada nilai absensi, ada nilai performan, ada nilai UTS, ada nilai UAS gitu. Sebarkan, promosikan kepada mahasiswa yang lain. Mahasiswa kalau mau ke kampus, SKIP Jombang, UKT ya, kalau sudah membayar 3.800.000 sudah tidak bayar UTS, sudah tidak bayar UAS loh mahasiswa ya. Kok korupsi? Bilang ke ibunya bayar UTS lagi sama UAS. Kemarin saya di Japri sama orang tua mahasiswa. Ibu, ini anak saya sudah semester 3 kok nggak apakah sudah waktunya bayar ya, Bu? Bayarnya apa saja? Sudah saya bilang, Ibu 3.800.000 itu sudah bayar. Oh, berarti nggak pakai UTS ya, nggak pakai UAS ya gitu ya. Nah, ini mahasiswa, Anda harus terus terang sama orang tua. 3.800.000 itu sudah tidak UTS, tidak bayar lagi UAS-nya, tapi kalau nanti ada KKN, ada skripsi, ada BPL, PLP itu bayar. Gitu ya mahasiswa. Ini masuk, oh berarti ini masuk ya. Oh, gitu. Makanya ada materi ini supaya mahasiswa transparan kepada orang tuanya. Bu fotokopi. Piro le. 100 padahal nggak sampai. Badi terus lah berapa uangnya nanti gitu ya. Amanah ya mahasiswa, kasihan orang tua kalian gitu ya. Kemudian korupsi itu bersifat amoral, tidak sesuai dengan norma ya iya. Jadi saya katakan contohnya, Anda membohongi orang tua itu kan nggak amanah, nggak norma. Orang tua kita adalah orang yang kita junjung, teladan kita. Lihat keluh kesah mereka, mahasiswa. Lihat keringat mereka kalau bekerja. Nah itu yang saya lakukan pada saat saya S1, mahasiswa. Saya melihat bapak saya dan ibu saya itu sudah punya anak 5,
sepertinya ini uang sudah dibagi-bagi ya, saya harus bagaimana? Meskipun S1 saya berbuat apa? Makanya saya lakukan, saya pernah menjadi petugas perpus. Sudah saya lakukan supaya saya bisa bantu orang tua saya. Kemudian korupsi itu kenapa sih faktornya? Bisa keserakahan, kebutuhan gaya hidup, atau konsumtif. Nah ini seperti itu ya. Nah di Indonesia korupsi ini sangat luar biasa. Maka disinilah kemudian KPK bergandeng tangan melakukan kolaborasi sinergi dengan perguruan tinggi untuk bekerja sama melakukan tindakan pencegahan anti korupsi sejak dini kepada mahasiswa di sekolah ya, di sekolah juga di perguruan tinggi. Sehingga pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi yang strategi yang efektif bagaimana untuk menciptakan ekosistem budaya anti korupsi di generasi muda ya. Nah, pada mahasiswa. Kenapa kepada mahasiswa? Kok mahasiswa terus ya, Bu? Semuanya itu mahasiswa. Label saudara mahasiswa. Tahap pertumbuhan saudara sebagai remaja ini adalah menjadi tuntutan besar. Memang tidak mudah menjadi figur remaja atau lagi sekarang labelnya mahasiswa. Mahasiswa itu harus menjadi contoh yang baik untuk siswa. Mahasiswa itu menjadi figur sosok yang terus dituntut oleh masyarakat. Kok ngene sih wong dadi mahasiswa kok seperti ini tingkah lakunya. Nah, inilah kemudian saudara harus bisa beradaptasi. Jadi pada saat nanti Anda mendapatkan mata kuliah perkembangan peserta didik mahasiswa. Mahasiswa itu nanti apa di era Anda masuk di era remaja akhir ya kan sudah mahasiswa. Di remaja awal ya SMP, SMA lagu nih. Nostalgia SMA kita padahal nggak ada yang ngerti. Ini zaman saya mahasiswa. Kalau zaman saudara ya lagunya apa ya? Malini gitu ya. Lagunya Farel ini yang lagi itu ya, yang lagi viral. Lagunya apa Farel itu ya? Ada yang tahu mahasiswa lagunya Farel? Apa ya? Apa ya lagu bahasa dangdutnya gitu. Banding ke. Oh ya. Oh, dibanding-banding ke. Ya, betul. Saya tegang ini. Jadi dibanding-banding ke. Jadi mahasiswa SKIP, jadi dibanding-banding ke kita baik. Nah, gitu ya. Lagu Farel adalah suatu keajaiban dari Allah kalau sudah kun fayakun akan bisa membuka pintu rezeki seseorang tanpa diduga. Anda juga begitu. Yang saat ini lagi di bawah statusnya. Misalnya saya pas-pasan, Bu, jangan khawatir. Anda bisa berubah dengan proses yang baik. Saya sudah mengalami itu, mahasiswa. Gitu ya. Sehingga kenapa saudara labelnya sangat, ya, label saudara itu tinggi, mahasiswa. Karena Anda akan menjadi pijar lilin. Ya, jadi pijar lilin. Pijar atau lilin untuk memberikan apa ya, kepada lingkungan sekitar ya. Jadi Anda akan menjadi harus mempunyai pengaruh positif. Kemudian pemuda ini sebagai generasi penerus, Anda sebagai penerus adalah memiliki tanggung jawab untuk bagaimana sadar untuk tentang bahaya laten korupsi. Nanti ada 9 kriteria yang kaitannya dengan tindakan korupsi. Kemudian juga mahasiswa wajib ikut aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial. Wah, ini wangel ya Bu ya. Saya aja masih banyak yang belum saya lakukan untuk nilai-nilai korupsinya. Apa aja nanti habis ini ya. Tetapi saya kok dijadikan untuk kekuatan moral, kontrol sosial, agen perubahan dalam aspek pembangunan nasional, terutama masalah kaitan korupsi dengan anti korupsi. Iya, ini tuntutan kalian seperti ini, mahasiswa. Masyarakat menuntut kalian adalah mahasiswa ya wajib menjadi kekuatan moral. Jadi Anda adalah sebagai garis terdepan. Nah, ngarep untuk melakukan anti korupsi. Nggak mudah, perlu proses, mahasiswa. Kemudian kontrol sosial, Anda harus juga melakukan kontrol. Oh, berarti misalnya gini, di luar Anda tahu, oh ini tidak baik. Anda bisa melakukan berbagai pendekatan preventif gitu ya, pada adik kelas dan seterusnya. Nah, kemudian upaya pembekalan mahasiswa bagaimana supaya dia tahu bahwa ini adalah kaitan dengan korupsi dan akhirnya menjadi tidak ada gitu ya. Maka Anda melakukan sosialisasi, kampanye, seminar, perkuliahan. Jadi nanti pendidikan anti korupsi ini di samping Anda diberikan seperti ini sosialisasi melalui pembekalan BKKMB, nanti Anda akan ada perkuliahan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.
Nah, kemudian mahasiswa KPK yang menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan sinergi dengan perguruan tinggi patut kita apresiasi karena pendidikan ini adalah ya salah satu strategi di samping banyak strategi yang tadi saya katakan, sosialisasi, kampanye, seminar untuk bisa menciptakan ekosistem budaya anti korupsi. Apa saja sih supaya kita tidak masuk di dalamnya? KPK menetapkan 9 nilai integritas yang perlu dibangun supaya keluar dari masalah ini. Baik, mahasiswa. Sehingga nanti setiap sivitas akademika harus memiliki saling kerjasama, berkontribusi bagaimana membangun 9 karakter yang tidak mudah, tetapi 9 karakter ini melalui Tridharma. Kemarin Anda sudah beritahu ya, Tridharma itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan itu apa? Perkuliahan semester 1 sampai 8. Era MBKM Anda punya 3 semester di luar kampus, 1 di luar prodi, 2 di luar kampus. Melakukan magang, pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, penelitian, KKN gitu ya, seperti itu ya mahasiswa. Apa saja kemudian penelitian. Nah, nanti saudara akan bisa berkolaborasi dengan dosen melakukan penelitian. Kalau memang nanti misalnya itu adalah hibah Kemendikbud, maka akan direkognisi, diakui perkuliahannya berapa tergantung kebijakan Kemendikbud. Pengabdian masyarakat seperti yang saya lakukan mahasiswa. Karena semester ini saya menang hibah Kemendikbud tahun 2002 yang saya ceritakan tadi di SMA Negeri 1 Wonosalam. Itu dosen dengan tim saya ada 3. Dosen wajib menggandeng 4 mahasiswa. Jadi 4 mahasiswa ini yang saya gandeng, saya ajak melakukan kegiatan mulai dari pembuatan, misalnya mulai dari pembuatan sosialisasi untuk guru, juga melaksanakan sosialisasi guru di SMA Negeri Wonosalam sampai selesai bulan Desember. Ini mahasiswa nanti akan direkognisi perkuliahannya yang berkaitan dengan pembelajaran maksimal 5 SKS. Jadi ada 4 mahasiswa PPKN yang saya ikut adalah ada 2 mahasiswa matematika, ada 2 mahasiswa PPKN yang ikut saya. Itu nanti sudah saya beritahu ke Kaprodi untuk diberikan rekognisi 5 SKS. Nah, seperti itu mahasiswa. Anda bisa melakukan itu sehingga inilah yang nanti akan melupakan hal-hal yang tidak baik. Karena Anda bersinergi terus dengan hal yang baik. Apa saja sih 9 nilai itu? Jujur. Ini yang mudah ya mahasiswa. Jujur itu CCTV-nya Gusti Allah. Ditanya dosennya, ini kamu copy paste? Oh enggak Bu, ini tulisan saya sendiri. Benar. Ini kerjaan siapa? Oh kerjaan saya sendiri. Oh tiba-tiba digarapi pacare. Dikerjakan copy paste. Nah ini sulit. Tetapi kalau kita punya niat yang baik melalui internalisasi, melalui habituasi, pembiasaan, saya yakin kita punya nilai kejujuran. Peduli dengan lingkungan sekitar, jadi Anda adalah tadi sebagai kontrol sosial. Kalau Anda melihat sesuatu yang tidak baik, yang kaitannya dengan korupsi, lakukan pencegahan. Mandiri, nah ini, belajar ini mahasiswa. Mandiri itu tidak gampang menyalahkan orang lain. Tetapi kita tidak boleh egois. Mandiri artinya mandiri itu adalah kita nggak gampang menyalahkan orang lain, tapi tetap berkolaborasi dengan orang lain. Apalagi mahasiswa, sudah tidak ngerengek lagi, jangan manja, nangisan. Kok mahasiswa biasanya ngono mahasiswa. Nek telat tugasi, kebudian ngono nangis. Durung ngomong lo nangisnya didisikno mahasiswa. Cerita mesti. Bu, mohon maaf telat mengumpulkan. Kenapa? Pada saya kena virus. Lampunya mati ngono wae iki Mas. Iki apa kayak alasan-alasan sing wis suwe. Jadi mahasiswa ya Anda harus mandiri sejak awal. Bagaimana supaya flash disk kena virus itu Anda aman ya? Jadi datanya di email pribadi kalian misalnya. Dimasukkan di file-file yang lain. Oke. Berikutnya adalah disiplin. Nah, ini. Membangun disiplin tidak mudah. Jadi kalau saya di norma akademik saya, pastikan saya selalu akan berkontribusi untuk melakukan itu meskipun tidak lama. Karena 1 semester ketemunya dengan saya. Jadi ya mohon maaf. Biasanya di norma akademik saya mahasiswa, itu ada salah satu norma akademik begini. Kalau misalnya saya masuknya jam 8, maka saya beri keterlambatan toleransi 10 menit.
apabila mahasiswa telat lebih dari itu, maka mahasiswa boleh masuk, tetapi tidak diabsensi. Begitu juga dengan saya. Kalau saya telat lebih dari itu, saya boleh ditinggalkan untuk tidak kuliah waktu itu. Nah ini kan yang membangun tidak mudah, mahasiswa. Jadi kalau saya mesti apa ya? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tidak perlu kamu harus begini, tidak. Tapi kalau sudah menjadi milik diri, menjadi habituasi, menjadi pembiasaan, itu tidak akan dikompromi lagi. Ya sudah, seperti ini tadi. Kan saya diundang jam 7 ya, Mas. Ya sudah, saya akan 7 kurang 4 sudah gabung. Karena memang saya takut telat. Saya tuh takut dengan jam, Mas. Jadi kalau saya melihat jam, wah ini jam saat ini. Karena apa? Orang disiplin tidak ingin merugikan orang lain. 9 nilai ini pastikan tidak ingin merugikan orang lain. Itu prinsip saya, Mas. Sehingga memang kalau biasanya ketemu dengan Bu Dia, itu biasanya nanti kalau ketemu saya di mata kuliah yang lain, mahasiswa, kita akan berkolaborasi, nanti akan tahu sendiri apa sih manfaatnya seorang dosen itu memberikan kontribusi jujur, kepedulian, mandiri, disiplin adalah untuk Anda. Nadine Karim mengatakan, di era MBKM ini, nilai 3,9 belum tentu menjadikan baik di lapangan. Inginnya adalah keseimbangan antara hard skill, soft skill. Nilainya 3,9. Harusnya dia harus disiplin, jujur, kerja keras, teamworknya bagus, peduli, toleransi. Ini sudah nggak perlu diobrak-obrak, mahasiswa. Nah, inilah kemudian Nadine Karim memberikan banyak kegiatan kepada mahasiswa supaya kerja keras, peduli, mandiri, disiplin itu dibuat sejak awal di masa kuliah, pada saat nanti lulusan kerja siap bersaing di dunia nasional maupun internasional. Itu mahasiswa. Kerja keras, sederhana, berani, adil. Sederhana ini mahasiswa yang saya maksud. Sederhana ini adalah katanya karena kan tadi kan konsumtif gitu ya. Konsumtif terus kurang aja misalnya gini. Jadi mahasiswa tidak harus gengsi. Kalau kita memangnya pakaiannya seperti ya sudah, nggak usah gengsi. Jadi Budia waktu S1, karena kalau sekarang memang, Budia sekarang misalnya, ya karena bergaji gitu ya. Karena memang sudah punya uang. Gitu ya. Pada saat S1, saya melihat teman saya itu, wah gonta ganti tasnya Mas. Kalau saya nggak punya uang ya, kemudian saya masa mencuri, itu masuk, tidak jujur ya, mencuri uangnya ibu saya. Ya, saya juga sudah. Saya punya satu ya sudah saya pakai. Waktu itu pernah satu terus robek saya pakai map. Terus saya juga apakah kemudian baju saya? Baju saya kalau sudah itu ya sudah saya punya itu. Nggak perlu gengsi harus setiap bulan harus ganti bajunya. Nah ini yang terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di angkatan 2002. Sakno ibu Bu koncoku loh. HP-nya apik Bu. Nah ibu mesti mikir mahasiswa. Anakku sakno gitu ya. Nah inilah yang harus kita lakukan mahasiswa. Anda harus amanah bagaimana menjadi mahasiswa yang ngerti kondisi orang tua. Bersyukurlah kalau memang orang tua Anda itu berlebih. Sehingga Anda sepeda motornya mereknya wapi. Helmnya wapi. Bersyukurlah mahasiswa saya dulu nggak begitu gitu ya. Jangan minder bagi yang tidak begitu. Anda bisa berubah asalkan amanah. Allah pasti akan kun fayakun Anda berubah menjadi sosok yang baik. Amin. Kemudian mahasiswa, sudah saya katakan tadi berani, adil. Anda harus adil, berteman harus adil. Jangan berdasarkan, biasanya mahasiswa kudu yang geng-geng mahasiswa. Jadi lungguh jejer-jejer. Ngarep papat, yo papat, konyolnya gak oleh nduk ini. Nah ini, jangan ya, jangan geng-gengan ya mahasiswa. Semua adalah teman kalian gitu ya. Oke. Kemudian pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah menjadi benteng generasi muda khususnya mahasiswa. Bagaimana saudara nanti sebagai calon pemimpin masa depan memiliki perilaku yang tidak korupsi. Seperti itu. Sehingga di sini adalah mahasiswa berperan aktif tidak hanya paham tetapi kehidupan sehari-harinya juga terimplementasikan. Jadi begini mahasiswa. Sekarang kan Budia memberi penjelasan. Nilai-nilai 9 nilai yang menunjukkan bersikap tidak korupsi adalah jujur, peduli, Anda hafal, mandiri, kerja keras,
sederhana, berani, adil. Gimana mahasiswa? Bisa, bisa. Itu belum tentu mahasiswa. Bagaimana itu bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Nanti angkatan 2002 akan bisa dilihat perilaku sehari-harinya saat kuliah. Apakah Anda jujur mengerjakan tugas? Apakah Anda peduli dengan teman yang lain saat bicara? Apakah Anda sudah bisa mandiri untuk bekerja sendiri pada saat banyaknya tugas? Sekarang kalau keluar 8 mata kuliah, itu mesti 8 tugas, 8 UTS, 8 UAS. Apakah Anda sudah kerja keras untuk nilai A? Yang penting kan absen, Bu. Nilai B biar aja, pokoknya lulus. Wah, cok mahasiswa. Anda harus kerja keras. Berani mengatakan sesuatu yang menurut Anda tidak benar. Boleh kok protes. Biasanya saya bisa ngomong kepada mahasiswa. Kalau nilaimu tidak sesuai, Anda bisa protes dengan saya. Kemarin ada yang tanya ke saya, Bu boleh tanya? Oh boleh. Nilai saya kok amin ya Bu, wis amin lu kok amin jaring. Mintanya A, oh kamu minta A. Ingin tahu saya hafal gitu ya. Saya akan menunjukkan nilai A, saudara sudah diberitahu oleh akademik ya. Ada nilai absensi, performan di kelas, UTS, UAS, gitu kan. Dan nilai tugas dijadikan satu, mahasiswa. Gak biji, gak ngarang biji. Kalau saya transparan, mahasiswa. Jadi saya tahu, oh kamu salahnya di sini. Ini loh, pada saat kamu mengerjakan ini, cik ngawang kurang pas. Kamu membuat tugasnya juga kurang pas. Mau diganti nilainya, jangan Bu. Nah, gitu, mahasiswa. Jadi Anda berani, boleh melakukan suatu protes kepada dosen. Nah, biasanya mahasiswa di sini kebalikan. Nek nilainya A, padahal nggak kerja keras, mau menengai. Mohon maaf ya mahasiswa, gak ono 2002. Jadi gak tahu sinau nilai A. Allahu Akbar, alhamdulillah. Terus nilainya B, protes, padahal gak sinau. Nah, ini yang gak boleh. Nah, jadi saya sebagai dosen biasanya sangat terbuka kepada mahasiswa. Boleh bertanya kenapa nilainya A, kenapa nilainya, dan seterusnya. Gitu ya mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat? Itu jangan melalui pendidikan tadi. Jadi melakukan gerakan preventif supaya generasi muda tidak punya mental korupsi yang 8 nilai tadi secara integritas. Jadi tidak hanya generasi, jadi Anda juga harus menularkan kepada adik kelas. Jadi generasi kedua, generasi berikutnya sehingga Indonesia tidak akan keluar dari itu. Maka disinilah peran perguruan tinggi saat ini saudara diberi sosialisasi, diberi pembekalan, diberi materi untuk menjaga integritas bangsa bukan saja bagian dari gerakan anti korupsi. Jadi Anda diberi materi ini supaya Anda paham dan tinggal untuk melakukan perilaku sehari-hari. Apakah nanti saudara bisa melakukan 9 integritas untuk mendukung gerakan anti korupsi dengan 9 nilai dari KPK. Sehingga institusi pendidikan STKPBG Jombang menjadi tonggak untuk akuntabilitas dan transparansi. Salah satunya kita nggak muluk-muluk masalah nilai. Oh, biasanya mahasiswa aku gampang protes juga. Kemarin kita dialog dengan mahasiswa misalnya. Saya waktu itu ikut karena diundang oleh pimpinan. Ada beberapa diwadahi oleh BEM, kemudian himpunan mahasiswa ya. Protes. Uang 3.800.000 tidak sama dengan kenapa sarana prasarannya tidak sama misalnya. Kemudian dijelaskan oleh ibu pimpinan misalnya, mudah-mudahan mahasiswa ini bayarnya tepat waktu, banyak mahasiswa yang nggak bayar SPP-nya misalnya gitu ya mahasiswa, mudah-mudahan ibu bapaknya mahasiswa ini rezekinya mengalir gitu ya, yang bekerja juga rezekinya mengalir. Salah satunya adalah yang dikritik adalah masalah wifi. Padahal wifi di kampus sudah begitu baik, ya memang kan tidak sempurna ya, tapi sudah baik, di beberapa sudut sudah, sehingga diberikan penjelasan kepada orang IT, kepada Bapak IT gitu ya. Ternyata ada satu mahasiswa yang menggunakan dalam satu hari itu lebih dari 1 MB gitu ya. Pokoknya besar sekali. Jadi ini adalah kalau kita protes. Ini adalah STKIP PGRI Jombang berusaha untuk transparansi mahasiswa ya. Penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan mahasiswa supaya menjadi lulusan yang terbaik.
Jadi setelah diberitahu itu ya mahasiswa diam. Artinya kalau kita memang mau melakukan dialog yang baik, harus punya dasar yang baik. Gitu ya mahasiswa. Nah, sehingga di sini dampaknya nanti setelah saudara mengetahui dari apa yang saya jelaskan, yang memang tidak banyak karena waktunya 90 menit, ya dampaknya akan tumbuh budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Segenap unsur perguruan tinggi adalah semua aktivitas, sehingga gerakan anti korupsi ini kita berkontribusi dengan pembangunan bangsa, salah satunya lewat iniasi KPK. Sehingga tujuan jangka panjangnya adalah Anda nanti sebagai calon guru profesional yang bijak, yang tidak catat nilai, profesional dan berdedikasi untuk pencegahan anti korupsi. Seperti itu. Nanti Anda bisa bertanya, Mas. Nah, pendekatannya, jadi ada pendekatan anti korupsi itu ada beberapa hal. Jadi lewat pengacara, jadi usang dengan pidana, lewat bisnis hubungannya dengan karyawan yang diberi nilai gaji yang sesuai dengan haknya, sehingga tidak ada niat untuk korupsi gajinya dan seterusnya. Nah, kalau kita hubungannya dengan budaya, pendekatan budaya melalui pendidikan yang saya katakan tadi adalah merupakan pendekatan yang ada di kalangan mahasiswa, sehingga di sini nanti akan berdampak yang baik. Sehingga di sini adalah pendekatan budaya ini adalah melalui pendidikan formal maupun non formal untuk membangun masyarakat. Jadi melalui mata kuliah anti korupsi inilah nanti lebih ditekankan bagaimana mahasiswa mengetahui pemahaman. Jadi nanti itu kalau pendidikan anti korupsi ada materi pengertian anti korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, bagaimana korupsi di Indonesia, faktor-faktornya, seperti itu ya. Kita nanti akan membangun anti korupsi ini adalah mata kuliah ini adalah akan membangun agent of change. Anda sebagai pemberubah, Anda sebagai agen kontrol sosial untuk mencegah ini kepada lingkungan sekitar, kepada mahasiswa, Anda melakukan pencegahan dan kepada yang lainnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah karena waktunya sudah akan selesai ya mahasiswa, karena ada sesi tanya jawab. Nah, ini yang menjadi menarik juga ini mahasiswa. Bagaimana bijak melakukan media sosial di perguruan tinggi. Nah, gambar ini mahasiswa, gambar ini menunjukkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kenapa ngono? Kalau kemana-mana mesti mententangi HP ya mahasiswa. Wis mau meneng HP ditewoloki lah. Sing jajare gak sudah tidak digubris lagi. Tetapi yang jauh di sana, di Lamongan, di Surabaya itu menjadi dekat karena kita berinteraksi. Tetapi mahasiswa pada saat kita melakukan bermedia sosial ini harus melakukan bijak. Ya. Media sosial itu lewat apa saja? Ya, ini adalah terutama di mahasiswa ya. Lewat WA, Instagram, Facebook, hingga Twitter. Jadi mahasiswa, budaya ini kalau Anda melihat di akun saya yang sudah berteman dengan saya juga punya Instagram. Saya enggak tahu ya, pengikut saya kok 1.200 lebih gitu ya. Umur-umur yang ngikuti gitu ya. Halo? Ya, ada di Facebook sama Twitter. Kalau Twitter saya nggak punya, jadi Anda bisa berteman dengan saya. Saat kita bermedia sosial, mahasiswa, harus punya interaksi yang baik. Anda tidak boleh banyak. Anda tidak boleh hanya like seorang. Anda juga harus like seorang juga. Misalnya saya. Di Facebook saya banyak berteman dengan mahasiswa. Maka saya banyak dikomen mahasiswa. Saya banyak di-like oleh mahasiswa. Maka apabila mahasiswa itu posting sesuatu, maka saya harus juga melek. Jadi ada toleransi yang baik. Tidak sebelum aku kan dosen, masa aku nge-like mahasiswa ya? Enggak boleh, Mas. Itulah mungkin yang Facebook saja. Jangan membuat hal-hal yang galau gitu ya. Ini nanti ya. Jadi mahasiswa, media sosial itu adalah mengekspresikan pandangan ke ranah publik. Jadi publik bisa membaca loh, mahasiswa. Bisa membaca gitu ya. Sehingga maka kita harus bijak, jangan melakukan hal yang membuat orang nanti akan protes dan seterusnya. Nah, nanti di Facebook saya dan Instagram saya mahasiswa bisa berteman dengan saya. Itu banyak sambelnya. Ini saya akan mengekspresikan bahwa meskipun saya mengajar, meskipun saya menjadi seorang dosen, sebagai seorang perempuan saya tidak lupa dengan posisi saya sebagai istri. Nyambelkan suami. Jadi enggak kalau sing statusnya sing ya opo ngono dadi kok wong bisa tanya. Saya yang ini. Enggak bisa tidur ngono. Mesti akeh sing takok, Mas. Status ngono iku lho, Mas. Enggak bisa tidur. Mosok enggak bisa tidur ya mono nang ngene.
WA, status WA. Sono sing koncone lah apa gak tidur. Nyamuk ta. Ayo mari putus pacari gitu ya. Jangan ya Mas. Jadi ekspresi kita adalah bagaimana publik itu terinspirasi, termotivasi, semangat untuk mencontoh kalian ya. Jadi yang positif saja yang Anda lakukan. Jadi perlu bijaksana. Bukan pokoknya gitu ya Mas. Nah, hal penting yang agar tidak mengubah budaya Indonesia adalah ramah dan toleransi. Ya kita harus menyapa. Saya dengan mahasiswa juga ramah banget di Facebook ya misalnya. Sukses mahasiswa gitu. Jadi kalau saya upload sesuatu pasti banyak yang komen dan mereka juga begitu, tetap komen juga nge-like. Kalau tidak bijaksana, masalahnya adalah dilaporkan ke pihak berwajib karena dianggap mencemarkan nama baik, menyebarkan berita hoax. Anda tahu di TikTok mahasiswa ya, masalah banyak banget karena akibat bermedsos yang tidak baik, akhirnya misalnya penyanyi Jidan ya, gara-gara menirukan orang lain gitu ya, wes langsung viral, banyak yang enggak ini ya, enggak ngundang mana. Atau Farel iki jadi luar biasa karena medsos positif tanggapannya sebagai orang kecil dari orang bawah berstatus bawah, orang tuanya tidak punya televisi sekarang menjadi viral. TV kuwabeh mengundang Farel. Nah, ini yang baik ya. Nah, Anda sebagai generasi milenial yang lahir sebagai digital, jadi Anda itu sudah lahirnya itu sudah media sosial itu sudah banyak. Mahasiswa kalau saya tidak ada waktu itu. Ada WA, ada ini, ada banyak macam. Ini adalah harus benar dalam hal penyebaran informasi yang tadi saya katakan bersifat mencerahkan, memotivasi, menginspirasi, mendidik, dan menyampaikan kedamaian kepada publik. Jadi ini sing maca mbak sing nonton itu seneng gitu loh Mas. Andaikan saya seperti itu ya lah ngono. Sehingga informasi yang disebar harus mengandung unsur positif dalam membangun kesatuan, kedamaian, kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita juga punya unit pusat multikultural. SDKIP siap bertoleransi dengan berbagai suku, bahasa, dan bangsa. Karena mahasiswa juga ada yang dari di luar Jawa ya mahasiswa. Yang terakhir, bagaimana tipsnya mahasiswa agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak bijaksana sehingga kita menjadi masalah, kita kemudian dilaporkan dan seterusnya. Saya rangkum dari Instagramnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi pada tanggal 31 Januari 2002. Tip menggunakan media sosial yang baik adalah yang satu, pastikan setiap hal yang diunggah tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman baik secara fisik maupun emosional. Jadi kalau kita memberikan foto kita ya foto yang baik. Kemarin itu saya melihat mahasiswa saya, sakjane anaknya berjilbab. Tiba-tiba jilbabnya ini dibuka mahasiswa. Pas rambutnya pirang ngono loh. Nah, banyak yang komen, saya nggak komen, saya baca. Wih rambutmu, ngono langsung komen. Ada apa denganmu? Ngono barang, koncone kaget mungkin mahasiswa ya. Nah, itu yang saya sebutkan. Kalau kita sudah melakukan komitmen jilbab ya sudah, foto yang kita pajang di medsos ya harus mencerminkan kita berjilbab. Maupun emosional kata-katanya. Jangan berselisih dengan orang lain di media sosial. Jika terjadi perdebatan, diskusikan gagasannya, bukan menyerang orangnya. Jadi Anda langsung bisa menghapus itu, kemudian Anda menjabri orang itu, gitu ya. Kalau kenal, gitu ya. Pilih kata yang baik dan tepat saat berkomentar atau membuat unggahan di medsos. Hargai pendapat orang lain karena interaksi medsos itu banyak dibaca orang lain. Masalah ide, gagasan. Jika ingin menyebarkan berita, cari tahu dulu kebenarannya. Minimalkan berita yang tidak benar, hoax gitu ya. Nah, bagi mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial perlu diingat bahwa setiap unggahan Anda itu akan bisa di-screenshot, kemudian disebar ke WA, viral untuk TikTok dan seterusnya. Sehingga nanti akan bisa terkena undang-undang IT elektronik gitu ya. Oke, terakhir mahasiswa, ada kata-kata bijak yang bisa saya berikan Anda nanti sebagai calon mahasiswa, karena nanti ada blended learning, Anda nanti akan banyak berjumpa dengan Zoom meeting, dengan Google Classroom, dengan waktu yang harus cepat dikerjakan. Anda harus berkutat dengan laptop dan seterusnya karena banyak tugas, maka salah satu yang Anda katakan adalah
Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka. Karena ini era kebijakan merdeka belajar, maka Anda harus berani mengungkapkan kebenaran, berani berpendapat asalkan pendapat itu benar. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya? Ada yang bertanya? Terima kasih banyak Ibu Dia atas materi yang sudah diberikan. Luar biasa sekali materi pada hari ini ya, teman-teman, yang sangat lekat dengan kehidupan kita, yakni tentang pencegahan tindakan asusila, ada juga pendidikan anti korupsi, dan sampai di akhir tadi ada juga tips menggunakan sosial media yang bijak. Nah, terkait dengan pembahasan materi yang sangat menarik pada hari ini, saya persilakan kepada mahasiswa baru yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya persilakan untuk on mic. Silakan, karena masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Malu-malu ini, Kak. Iya, Harus sepertinya berani masih mengungkapkan ya, Mbak, malu-malu tadi, ini, Bu. Berani melakukan sesuatu hal yang baik, berani mengungkapkan, berani bertanya. Oh, ada ini, Mbak. Mbak Rahma. Baik. Iya, ini ada Rahma Amelia. Yang pertama raise hand ya. Saya persilakan terlebih dahulu. Silakan Rahma Amelia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rahma. Bu, tadi kan sempat disinggung mengenai Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau tindakan asusila di STIKIP Pegri Jombang. Yang ingin saya tanyakan adalah jika ada mahasiswa yang mengalami tindakan asusila, kira-kira penanganan paling dini atau paling awal yang dilakukan oleh Satgas STKIP Pegri Jombang itu apa ya, Bu? Terima kasih. Mbak. Ya, jadi di samping kita punya Satgas, mahasiswa Anda akan ada DPA ya, mahasiswa. Ada dosen pembina akademik. Ada juga tim kemahasiswaan. Jadi banyak yang saudara lakukan. Tentunya akan bijak apabila menemukan itu tidak langsung diviralkan di medsos ya, mahasiswa. Jadi biasanya Anda curhat dulu ke DPA. Oke. Anda misalnya saya ini Bu, mahasiswa ini, saya kakak kelas ini begini misalnya. Itu yang pertama ya, mahasiswa. Anda curhat dulu secara apa adanya, jangan ditambah-tambahi. Kok ditambah-tambahi gak bumbu pedes yo, mahasiswa. Sajane mek tuwitik sare dadi gowedi. Nah, biasanya DPA akan bijak memanggil yang disebut tadi atau kalau misalnya kalau pelakunya adalah yang wewenang yang tinggi ya, Mbak, pasti akan berinteraksi dengan dosen yang lainnya, akan berinteraksi dulu kebenarannya yang bagaimana. Sehingga nanti ada titik temu, biasanya ada titik temu melakukan suatu setelah dilakukan ini bisa ditemukan, maka akan ada solusinya yang tidak memberatkan mahasiswa, membawa nama baik mahasiswa merasa aman belajar di kampus, tidak ada ketakutan lagi karena masih ada tindakan preventif. Jadi kita akan kerjasama lewat DPA, lewat Kaprodi, banyak Mbak. Anda bisa. Nah baru nanti kalau misalnya DPA nggak bisa melakukan, berarti DPA akan kerjasama dengan yang lain. Nah seperti itu. DPA gak kuat meneh ke Satgas. Satgas ya ini yang nanti akan melakukan tindakan preventifnya. Itu ya Mbak. Terima kasih. Moderator saya kembali. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Rahma Amelia tadi, Bu ya. Apakah sudah menjawab, Rahma?
Sudah dan sangat jelas sekali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada yang sudah raise hand, Hani Arianto dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Mas Hani. Silakan, Mas Hani boleh on mic. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Mohon izin untuk bertanya. Jadi di sini kan tadi sudah jenengan jelaskan tentang kekerasan seksual gitu nggih, Bu. Terus gimana Bu kalau semisal ternyata ada teman kita sendiri sebaya atau bahkan mungkin mohon maaf sebelumnya dari petugas di kampus atau dari dosen-dosen pembimbing kita melakukan kekerasan tersebut Bu terhadap kami dari mahasiswa STKIP. Apakah ada sanksi, mungkin sanksi dari sekolah atau mungkin sanksi dari hukum atau gimana? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke, menarik ya ini tadi ya, banyak yang bertanya tentang itu. Ya, jadi Mas Han, langsung saya jawab ya Mbak. Mbak moderator, langsung jawab. Boleh, Budia silakan untuk langsung dijawab. Mas Hani, terima kasih sudah. Jadi gini Mas Hani, saya sudah berkatakan bahwa tindakan asusila yang mengarah ke kekerasan seksual, mengapa kemudian ada Permendikbudristek gitu ya? Karena memang di kampus-kampus kita, apalagi di kampus yang negeri itu banyak terjadi sehingga ada materi ini. Sudah saya katakan tadi, pelecehan itu bisa saja mahasiswa dengan mahasiswa seangkatan, mahasiswa dengan kakak kelas dengan adik kelas, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, dosen dengan tenaga pendidik, dan seterusnya. Oke. Maka apabila itu terjadi dengan sepadan misalnya, kita lihat tindakan kekerasan antasusila-nya itu seberapa besar. Misalnya ada kan mahasiswa yang ditulit tweetek aku merasa tersinggung. Ditulit iki nih lho, pundake ngono. Kok niku kok ngelecehno aku lah iki. Iki biasa tukaran wis. Barang DPA-ne dhisik, utawa nang ketua kelas sik rek dibijaksanakan. Ojo moro-moro nang ndukur ngono. Anda kan punya ketua kelas. Nah, pengurus kelas. Berdamai gitu ya. Kalau memang jadi dilihat karakternya, karena ini merasa itu aja sudah melakukan tindakan sosial ya sudah dikompromikan untuk tidak mengulangi. Itu kan masih ringan ya Mas. Gimana apabila petugas kampus? Lah iki Mas. Nah, alhamdulillah di STKIP nggak ada ini ya. Alhamdulillah sampai hari ini aman gitu ya. Nah kalau itu petugas kampus atau dosen, Anda harus berani menjelaskan. Tadi kan sudah katakan. Biasanya tidak berani mengungkapkan karena takut gak lulus. Kok nilainya untuk C, D, E, ngono ya Mas. Nah, maka Anda bisa berkonsultasi. Misalnya, ya saya nggak tahu yang karena belum tahu nggak pernah di sini ya saya nggak bisa meneraskan. Tapi kalau yang di luar sana itu biasanya ada yang rambutnya dibeleh-beleh. Tapi ono mahasiswa yang gelem biji A itu mahasiswa. Nah itu kalau nggak mau Anda bisa lapor ya tadi ke DPA, ke kemahasiswaan. Di situ kan ada tim kemahasiswaan ya. Kampus kita tim kemahasiswaan sangat solid ya. Bilang secara baik dulu jangan diviralkan sik ra medsos rek. WA aku. Hatiku hancur dengan tangan orang itu. Waduh kita kok kabeh kok mahasiswa. Hatiku hancur dengan tangan orang itu. Tangannya opo gitu kan. Ditakoni. Publik ini yang baca. Ojo diviral dulu. Bukan berarti, berarti STKIP nggak mau di ini Bu. Oh bukan. Kita harus bijak dulu kebenarannya mahasiswa. Sehingga itu ada. Kan itu nanti di peraturan itu kalau Anda baca ada pelanggaran rendah, cukup, tinggi. Kalau pelanggaran itu misalnya wong tuanya gak terima karena tinggi ya maksudnya nanti pasti hubungannya dengan tindakan pidana ya gitu kan. Maka STKIP bekerja sama dengan lintas sektoral, dengan kepolisian, dengan psikolog atau memang dia memang ya kan mohon maaf saya nggak pornografi ya. Kan ada orang-orang yang merasa puas dengan setelah mohon maaf sekali. Ada orang yang punya kelainan
Dia kalau memegang sesuatu itu menjadi puas. Nah, itu kelainan, berarti ini nanti hubungannya dengan psikolog, bukan berarti kan seperti itu. Jadi boleh mahasiswa Anda ungkapkan dengan yang bijak, bertanya dulu, kemudian nanti akan ada tindakan-tindakan preventif dari kampus, ada teguran tertulis, teguran lisan, atau pidana kalau memang itu betul-betul melanggar secara asusila, normatif, mahasiswa merasa dirugikan, sehingga gak gelem kuliah, stres, izin. Nah itu. Nah, itu ya Mas Hani. Gimana Mas Hani? Ya Bu, terima kasih untuk jawabannya. Sangat jelas, Bu. Oh, silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih jawaban untuk pertanyaan kedua Ibu Dia, dan juga terima kasih kepada Mas Hani yang sudah mengajukan pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ada yang sudah raise hand, Muhammad Afifuddin. Silakan untuk on mic dan mengajukan pertanyaannya. Ya, siap. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf, mau bertanya. Bagaimana sikap kampus saat mengenai kasus asusila di kampus, entah itu dari dosen dengan tenaga kerja, atau tenaga kerja dengan dosen, ataupun mahasiswa dengan dosen. Itu bagaimana sikap kampus terhadap masalah tersebut. Kan di kampus-kampus PTN itu kan rumor ya, masih rumor, itu ada demi mengejar nilai. Nah, itu gimana kalau yang mahasiswa dengan dosen itu? Ya Bu, cukup pertanyaan saya. Gimana Mbak? Langsung Mbak, saya jawab Mbak. Baik, ya bisa langsung dijawab. Ya Mas, terima kasih Mas Afifuddin. Gimana sikap pihak kampus? Ya, sikap pihak kampus akan pro dengan korban apabila itu benar-benar terjadi. Jadi artinya apabila ada tindakan misalnya dari tugas kampus, alhamdulillah sikapnya nggak ada ya. Yang begitu ya kita akan pro dengan korban supaya kan di Permendikbud itu kan mengatakan bahwa ada langkah-langkah preventif agar korban ini pulih namanya, pulih psikologinya, sehingga dia melakukan kuliah lagi. Nah, disinilah maka ya memang bukan rumor ya Mas, ini sudah ada beberapa tadi yang sudah saya sebut ya, sudah ada beberapa data gitu ya. Di universitas yang negeri-negeri itu memang kadang suka sama suka ya, itu apa pelecehan seksual? Kalau suka sama suka, ya itu jangan ditiru gitu ya. Tetapi bila Anda menemukan itu ya tadi tindakan preventifnya. SDKIP pasti akan pro dengan korban apabila tindakannya benar. Bisa saja mahasiswa itu kemudian ingin balas dendam dengan dosennya, ngekei kabar yang nggak baik. Di balik itu nggak begitu gitu. Nah, itu makanya perlu ada kolaborasi dengan seluruh sivitas akademika untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijak tanpa ada yang merugikan. Jadi misalnya pelaku dia tidak dirugikan namanya, korban ya tidak dirugikan namanya dengan cara yang benar. Nah, itu ya Mas. Jadi maka dari itu kita harus mencegah secara dini. Kita sendiri dulu. Bagaimana? Oh perilakunya ya tadi interaksi dengan dosen yang sangat satu sesuai dengan kebutuhan. Jangan bercanda yang berlebihan dengan dosen juga begitu gitu ya. Jadi dengan mahasiswa yang lain antar mahasiswa, kalau dengan mahasiswa yang lain kalau ada ya bisa dilaporkan mahasiswa. Nah, ini kata biasanya tidak mau mengungkapkan karena malu. Nah, melalui Permendikbud ini Anda bisa melakukan itu, tapi dengan cara yang bijak ya. Ojo di viral dulu kalau itu nggak benar. Kan alumni kita alumni SDKIP. Contohnya ya nggak kelihatan nih. Budia ini cinta tanah SDKIP masih di rumah ya gawe ini, gawe SDKIP di Jombang. Itu bukti saya secara terbiasa. Saya itu kalau nggak pakai ini identitas SDKIP di Jombang, saya nggak bisa kayak ada sesuatu yang hilang Mas. Karena saya merasa bahwa SDKIP PGRI Jombang yang menaungi rezeki saya itu menjadi kampus yang nyaman dan aman. Gitu. Seperti itu Mas Amudi. Mbak Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Afifuddin tadi ya.
Dan terima kasih atas jawaban dari Bu Dia. Karena waktu kita sudah mau habis, jadi untuk pertanyaan terakhir tadi saya sudah melihat Mas Ariel Surya ya. Jadi Mas Ariel Surya sebagai penanya terakhir, setelah ini nanti akan dilanjutkan untuk materi berikutnya. Untuk yang lain nanti boleh menghubungi panjenengan secara langsung ya, Bu Oh, Dia, siap. kalau ingin bertanya. Iya. Ya, silakan kepada Mas Ariel Surya untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Surya Lesmana dari Prodi Pendidikan Jasmani. Saya mau bertanya kepada Ibu ya. Seumpama saya menjadi korban seksual, otomatis nama saya kan telah kotor gitu, dicap kotor sama masyarakat kampus. Bagaimana cara kampus untuk membersihkan nama saya sebagai orang yang terlecehkan? Begitu Bu, terima kasih. Auzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi gitu ya. Pak moderator. Baik, Oke. terima kasih pertanyaan Mas Ariel Surya. Boleh Bu Dia silakan langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim Mas, Anda selamat, aman, nyaman sampai semester 8, lulus tepat waktu dengan nilai cum laude. Amin. Semuanya cum laude. Jangan khawatir mahasiswa, ini tadi kan memang materi ini adalah disajikan agar tidak ada di sini. STKIP alhamdulillah aman gitu ya. Jadi mahasiswa banyak sekali tempat-tempat untuk Anda mengadu. Misalnya ke Kaprodi juga bisa, ke kemahasiswaan, ke DPA, pokoknya kita bersinergi lah. Apabila saudara mendapatkan pelecehan apa kategorinya sehingga nama Anda buruk gitu ya. Nah, tergantung dulu Anda itu sebagai pelaku atau korban kan ngono. Itu ya. Ya Bu. Oke, sebagai pelaku ya jelas tercemar namanya. Kalau dia memang terbukti kan berarti memang stigma masyarakat akan mencap dia sebagai ini kan gitu ya. Nah, maka sejak dini tadi kalau Anda sebagai pelaku sebagai korban, ya tadi katakan di Permendikbud itu jelas akan pro pada korban apabila betul-betul dilakukan oleh pelaku. Betul-betul korban ini adalah terganggu jiwanya. Maka disinilah adalah saya sebutkan tadi tindakannya ada evaluasi ya. Jadi ada evaluasi seberapa besar keberlanjutan dari masalah ini di kampus. Jadi kalau misalnya dievaluasi oleh pihak kampus, Anda merasa masih belum pulih namanya, ya Anda akan selalu diberikan pendampingan psikologi yang baik. Anda diberikan selalu pendampingan, motivasi, kemudian diajak semangat untuk terus, jadi pemulihan nama baik itu pasti akan diberikan, itu ya. Tidak ada mahasiswa aman, tidak ada masalah STKIP Jombang. Bismillah, makanya lakukan perilaku dengan baik, jangan memakai pakaian-pakaian yang mengundang bahaya. Tutup ya mahasiswa, kalau yang berjilbab, nguluk rambut iku lho nek tau celonane aja sing ngelidik-ngelidik lho mahasiswa. Enggak dijawili koncone lho mahasiswa. Gitu ya. Terima kasih Mbak Sinta. Bu, atas jawabannya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Dia dan juga pertanyaan dari Mas Ariel. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, habis ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah sudah. Salam terima saya kasih. ya, bisa ketemu saya. Iya, siap. Saya di ruang P3M di gedung F. Iya, Bu. Jadi teman-teman, untuk pertanyaan terakhir saya cukupkan untuk Mas Ariel Surya. Untuk yang lain yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi Ibu Dia Puji ya. Karena waktu hari ini sudah habis dan akan berlanjut ke materi berikutnya. Baik, terima kasih atas antusiasme dari seluruh peserta PKKMB di hari ketiga ini. Teman-teman semuanya sudah aktif-aktif dan sudah mantap-mantap ya pertanyaannya. Itu artinya hari ini kalian semua sangat memperhatikan materi pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dia Pujina Librata MSI atas materinya yang sangat menarik dan Sama-sama, luar Mbak. biasa. Dan kita beri aplaus dulu untuk pemateri kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk Ibu
Dr. Dia Pujina Librata MSI, karena waktunya sudah habis dan materi kita sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan yang setelah penyampaian materi pada hari ini. Jadi pada hari ini ada materi pencegahan tindakan asusila di kampus, anti korupsi, dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Tadi kita sama-sama memperhatikan ya pemaparan bahwa di kampus atau di perguruan tinggi ini ingin menciptakan perguruan tinggi yang aman dan nyaman, terutama di STKIP PGRI Jombang ya teman-teman. Tidak usah khawatir karena sampai saat ini, kalau kata Ibu Dia tadi, di sini aman gitu ya. Untuk mahasiswa baru, mari ikuti semua aturan kampus ya. Nanti kalau ingin mengasah skill bisa langsung masuk ke UKM-UKM. Kalau bisa berpakaian yang sopan, berperilaku juga yang sopan untuk bisa menghindari atau bisa mencegah diri kita dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti itu. Dan yang terakhir tadi ada juga tentang bagaimana bijak bermedia sosial ya. Kita tahu bahwa saat ini sudah ada UU ITE, di mana ketika kita sudah masuk di media sosial akan ada rekam jejak kita. Jadi tunjukkan sesuatu yang baik. Kalau tadi Ibu Dia bilang, kalau sebagai dosen beliau juga masak-masak juga ya Bu sebagai brandingnya di media sosial. Dan teman-teman sebagai mahasiswa baru harus bisa juga memberikan atau menampilkan sesuatu yang positif di media sosial untuk bisa menginspirasi banyak orang. Baik, terima kasih untuk materi hari ini, sudah cukup sekian. Dan saya sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri. Untuk Ibu Dia Puji, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dan meninggalkan tempat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.